memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa, silakan. Dan selesai. Oke, kita absen dulu ya. Andini Alif, Angga Rizky, Arina, Bintang, Chelsea,
Biasanya perkelahian ini melibatkan kelompok atau suatu geng dan disertai dengan strategi dan menimbulkan kerusakan yang serius. Kemudian kita lanjut ke pandangan Islam terhadap perkelahian. Nah, dalam Islam perkelahian ini merupakan perbuatan tercela yang dilarang oleh Islam. Karena yang pertama yaitu dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kedua yaitu menghilangkan ukhuwah antar semua muslim. Apa itu ukhuwah? Tahu nggak? Ukhuwah itu merupakan persaudaraan, jadi bisa menghilangkan persaudaraan antara sesama muslim. Dan yang terakhir yang pastinya yaitu mengaruhi dosa, karena menyakiti orang lain, baik maupun menyakiti hati, bisa juga menyakiti fisik orang lain. Nah, dalam Islam sendiri Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 agar tidak saling menghina, mengejek dan menimbulkan permusuhan. Rasulullah sendiri juga bersabda bahwasanya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Jadi tidak boleh menghina dan tidak boleh saling merendahkan. Dan kita lanjut ke faktor penting adanya perkelahian ngajar. Di sini ada 6 ya, yang dapat dibaca. Yang pertama yaitu yang berarti seseorang yang melakukan perkelahian ini dianggap pilihan yang paling menguntungkan baginya. Contohnya yaitu ada seorang pelajar yang mengikuti tawuran dikarenakan dia ingin dianggap jagoan oleh teman lainnya. Meskipun dia tahu bahwa responnya itu adalah begitu, jadi dia tawuran ini hanya untuk mendapatkan validasi dari teman-temannya. Kemudian yang kedua yaitu social disadvantage, yaitu perilaku menyimpang yang terjadi karena lingkungan sosial yang tidak tertata dengan baik. Misalnya ada seorang pelajar yang tumbuh di lingkungan padat dan rawan kriminal, jadi dapat menyebabkan pelajar itu mudah untuk terpengaruh ikut tawuran karena lingkungannya yang sehat. Dan yang ketiga yaitu ada stres, tekanan dan kecewaan akibat tidak mampu mencapai tujuan dengan cara yang wajar, jadi membuat seseorang itu melakukan perkelahian atau tawuran. Misalnya ada seorang pelajar yang ingin sekali mendapatkan peringkat dalam kelas, tapi dia tidak mendapatkannya. Akhirnya dia melampiaskan kemarahannya dengan ikut tawuran dan berkelahi. Kemudian yang keempat yaitu differential association, yaitu perilaku menyimpang yang terjadi melalui interaksi dengan kelompok atau teman sebaya. Nah, ini yang sering terjadi dalam belajar. Contohnya yaitu misalnya ada seorang pelajar yang awalnya baik, akhirnya dia nakal atau ikut tawuran dikarenakan pengaruh dari teman-temannya atau circle-nya. Jadi seorang teman itu sangat berpengaruh dari temannya. Jadi kalian harus pintar-pintar mencari teman yang baik. Kemudian yang kelima yaitu labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar yang disebabkan dengan label yang diberikan oleh masyarakat atau lingkungan. Contohnya yaitu misalnya ada seorang pelajar yang sering dibilang dia ini anak nakal dan pembuat onar, padahal dia itu tidak seperti itu. Nah, karena dia merasa jengkel dengan apa yang dikatakan oleh masyarakat, akhirnya dia benar-benar melakukan tawuran atau perkelahian. Dan yang terakhir adalah yaitu tawuran pelajar yang sering dilakukan oleh laki-laki karena adanya faktor budaya. Misalnya yaitu ada sekelompok siswa laki-laki merasa harga dirinya itu
menjadi teladan dalam akhlak dan perilaku. Orang tua harus memberikan pengawasan terhadap anaknya, tetapi juga harus tetap memberi ruang kepercayaan. Contohnya yaitu orang tua harus tetap memantau penggunaan media sosial anaknya agar tidak terpengaruh ajakan tawuran dari teman-temannya. Kemudian kalau dikatakan yaitu lingkungan sekolah yang positif, yaitu sekolah harus menciptakan budaya sekolah yang damai dan penuh kekeluargaan. Yang kelima, berpengaruh dengan sebaya yang baik. Nah, harus mengajak pelajar bergabung dengan komunitas yang positif. Misalnya, mengajak ikut organisasi seperti OSIS. Jadi, harus siswa itu mempunyai kesibukan. Jadi, tidak ada celah untuk dia melakukan kegiatan seperti tawuran atau berani. Yang keenam yaitu pemanfaatan teknologi secara bijak dengan cara menggunakan media sosial atau media untuk edukasi dan inspirasi. Nah, jadi perilaku menyimpang itu memerlukan kerjasama antara orang tua, pelajar, sekolah dan lingkungannya. Kemudian kita lanjut ke penanganan pelajar yang menyimpang, yaitu kepercayaan. Nah, memberikan rasa percaya kepada pelajar bahwa ia itu mampu berubah. Nah, seorang guru dan orang tua tidak lagi memberikan contoh negatif bagi anak yang telah melakukan tawuran atau perjanjian, melainkan menumbuhkan keyakinan bahwa dia itu bisa memperbaiki dirinya. Dan yang kedua, ada pemulihan hati. Dengan cara menangani siswa dengan niat tulus tanpa pamrih dan penuh kasih sayang. Jadi ketika ada siswa yang melakukan tawuran atau misalnya saat guru itu tidak boleh mempermalukan atau menghina siswanya di depan teman-temannya. Jadi alangkah baiknya Kalau cuma nangis terus, nanti kalau jadi gue, lu siapa? Hah? Lu kagak kenal gue? Orang terganteng sedikit, cek menyalahi. Si bos, enak amat dong. juga apa dampaknya dan bagaimana cara mengintegrasinya dalam sisi. Melalui pembacaan pada ini, kita berdoa, dipersilakan. Selesai. terima kasih Bu Halimah.